Niko, Jimmy Malesah berikan keterangan terkait kepemilikan tanah seluas 70 hektar di wilayah Desa Gunung Gelis Bogor. Pertemuan dan silaturahmi membahas kepemilikan tanah oleh Niko, Jimmy Mamesah, seluas lebih kurang 70 hektar di Desa Gunung Gelis Bogor. Dalam keterangannya, Jimmy Mamesah selaku pemilik tanah dan saksi yang mengetahui asal-muasal tanah dimiliki Niko, Jimmy Mamesah, serta dari gabungan media Pers Indonesia Bersatu, yang ingin mengetahui dan membahas keterkaitan kasus mafia tanah di tanah milik Jimmy Mamesah. Ikut hadir bersama saya, Jimmy Mamesah selaku pemilik tanah, antara lain, 1. Tim wartawan dari media Pers Target Tipikor, 2. Media Pers Indonesia Bersatu, diantaranya datang dari Kompas TV, TV One dan Metro TV, 3. Beberapa mantan pegawai bersih, tidak terlibat kasus tanah di Pemda, BPN dan Dispenda Bogor, 4. Beberapa pemilik tanah di Cibanon, Nagrak, Gunung Gelis dan Pasirangin, 5. Petani penggarap khususnya di tanah Gunung Gelis dan 6. Beberapa saksi yang masih hidup, yang datang bersama anak dan cucunya, serta mengetahui perihal tanah seluas 70 hektar, sejak dibeli dan dibebaskan oleh Niko, Jimmy Mamesah. Awalnya, orang tua saya belanja tanah di Desa Gunung Gelis dilakukan pada tahun-tahun 1972 sampai 73 dulu masuk Desa Nagrak sebelum pemecahan. Tanah yang dibeli adalah tanah milik adat atau girik, belanja dilakukan secara estafet. Tanah yang dibeli mencapai hingga tanda kurang lebih 300 hektar, bukan 70 hektar. Pada 1973, pekerja yang bekerja di lapangan, di tanah yang telah dibebaskan, mencapai jumlah 400 orang. Mereka bekerja membersihkan lahan, menanam pohon dan membangun jalan dari bawah ke atas, sepanjang tanda kurang lebih 5 km. Saya pada waktu itu berumur 13 tahun, ikut mengerjakan bersama Opa Reiner, Om Kalalo serta beberapa orang yang masih hidup hingga sekarang dan siap menjadi saksi. Di lokasi tanah paling atas, di lahan seluas 2000 meter, oleh orang tua saya kemudian dibangun rumah kecil, dengan kolam ikan dan kandang ternak domba dan kambing. Bekas pondasi rumah ini, masih tampak hingga sekarang, walau bangunannya sudah tidak ada. Kemudian ditanami bibit tanaman cengkeh ukuran 20-50 cm, sebanyak 400.000 bibit, bibit pohon jinjing dan bibit pohon palem yang ditanam di sepanjang 5 km panjang jalan. Saat sekarang ini, jalan sudah digunakan sebagai jalan umum. Tahun 1975, saya tidak lagi di Gunung Gelis karena mengikuti Opa Reiner yang banyak belanja tanah di lokasi-lokasi lain, seperti di Pabuaran, Citerep, yang dijadikan pabrik batu bata dan di Kapuk, Jakarta Barat, yang dijadikan tempat ternak hewan potong. Pada 1982, saya sempat datang ke lokasi tanah Gunung Gelis untuk mengecek sehubungan terjadinya bencana alam, Gunung Galunggung meletus, yang debunya mengakibatkan kematian banyak tanaman di tanah Gunung Gelis. Setelah ini, saya tidak datang lagi karena sibuk urusan di Bandung dan Indramayu. Pada 1995, sempat datang, ternyata pohon jinjing banyak ditebangi oknum. Pada 1997, saya mendapat surat dari Pemda, meminta datang untuk klarifikasi kepemilikan, karena banyak oknum yang melegalkan tanah ini dengan alasan tanah HPL. Setelah diselidiki, oknum yang sudah melakukannya adalah lurah yang sudah meninggal dan oknum yang masih hidup yaitu Hakim Mustopa, mantan Wasekdes Nagrak sebelum pemecahan, yang memalsukan girik di buku C Desa Gunung Gelis pada tahun ini juga. Saya cek pohon jinjing sudah habis ditebang. Tahun 2014, saya kembali mendapat surat dari Pemda yang mempertanyakan dan menyayangkan mengapa tanah ini tidak proses mencari titik koordinat dilakukan oleh pihak BPN. Pemilik Mamesah. yang mengaku memiliki, padahal tanah ini belum pernah saya jual, gadaikan atau pinjam di bank.
Saya juga melakukan pendekatan ke Pemda, BPN dan Dispenda Bogor. Saya diantar oleh BP Solihin, yang sudah biasa di BPN. Dikatakan bahwa tanah milik saya adalah tanah HPL. Saya bilang tidak ada yang tanah HPL. Setelah diselidik ternyata ini ulah permainan oknum Pemda, BPN dan Dispenda. Akhirnya, sejak saat itu, saya bolak-balik lagi mengurus tanah ini. Pada 2017, saya bolak-balik ke Desa Gang, saat itu lurahnya Martin, juru tulisnya Sarwo dan wakil sekdesnya Jakaria. Saat itu Lurah Martin mengatakan, sekarang bukan tanah Niko F. Mamesa. Ternyata Martinlah yang melegalkan dan melakukan penipuan, bekerja sama dengan Yayasan Mataku, di lokasi Kebun Jati dan dengan Aziz Mahdur dari PT KAA. Sejak saat inilah, saya mulai menyadari dan mendapat titik terang permasalahan tanah saya. Pada 2018, diantar Pak Solihin, saya bolak-balik lagi ke Pemda, BPN dan Dispenda, sampai habis dana total 4M. Saya bolak-balik sehubungan munculnya surat pajak palsu di tanah saya. Dengan dibantu Ibu Yeti, saya mengajukan pemblokiran atas tanah saya. Setelah surat keluar, dengan diantar Pak Solihin, saya sampaikan ke BPN Pusat dan ditembuskan ke Kanwil BPN Bandung, dan lain-lain mereka menghiraukan dan membantu blokiran ini. Kemudian dibantu aparatur bersih di pemerintahan, saya memasang plang dan spanduk masing-masing sebanyak 5 buah. Pada 2019, saya kaget karena tanah saya dipagari panel pagar beton oleh RW Lukas Kabandungan, dibantu oknum ormas dan oknum marinir. RW Lukas mengadu domba saya dengan petani kendeng penggarap di lahan saya, dengan mengatakan bahwa saya Pak Jimmy sudah menerima DP dari PT Karunia Alam Abadi, KAA, pimpinan Aziz Mahdur. Saya melakukan Kita foto barangnya jadi ini Pak RW, mau di aula desa monggo. Ya. Pengadilan. Tempatnya foto dan ya. Mana? Pengadilan. Jangan ada keributan Pak ya. Jangan ya. Pak, saya foto dah. Di Blok Kebun Jati, ada terpasang 12 plang kampung Kuran, beri tornado, saya perintahkan untuk dicabut, termasuk bangunan gubuknya. Tidak ada perlawanan karena yang mencabut adalah pemilik tanahnya. Setelah kembali dicek dan ditelusuri, di ujung-ujungnya ternyata adalah atas perintah oknum Pemda Burhanuddin. Burhanlah yang berinisiatif untuk terbitnya HPL cacat hukum, bekerja sama dengan PT KAA dan PT MCI, KJA dan K Agung Kencana. Saya berusaha menemui Burhanuddin, namun tidak pernah bisa bertemu dengan berbagai alasan. Burhanuddin pernah mengatakan sudah begini, di aku tanah milik Niko F. Mamesa. Kemudian saya berusaha mencari alamat PT KAA, saya datang ke kantornya sudah pindah. Bahkan Kasatpol PP Pemda Bogor juga mencari alamat PT KAA untuk mengantarkan surat perintah bongkar panel pagar beton ilegal juga tidak menemukan alamatnya. Pada 2021, saya membuat dan memasang plang diantar Let Oman. Pada saat akan ditanam muncul banyak preman dan oknum marinir yang menghalangi, diantaranya ada oknum RW Oman, yang seperti ular berkaki 3, pura-pura tidak tahu. Karena sikon menghadapi 50 orang dan ancaman membunuh, saya mengalah. Kemudian saya berusaha pasang plang lagi, ternyata orang yang membantu memasang justru suruhan Aziz Mahdur PT KAA. Ternyata semua ini adalah perbuatan persekongkolan oknum media tanah dan mafia hukum, yang terdiri dari Aziz Mahdur PT KAA, Beri Tornado Yayasan Mataku dan Rames PT BNP, yang didanai Ibu Evelyn PT KJA, di mana RW Lukas sering datang untuk mengambil dananya. Pada tahun 2020, setelah Lurah Gang, Rudi Bebek menjadi lurah baru, ada rencana dilakukan sidang lapangan oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Malam sebelum sidang, plang tanah saya dicabuti. Saya tegur Luruah Rudi,
Pura-pura tidak tahu, ternyata terlibat. Ret Oman dan RW Bambang bekerja sama dengan Yayasan Mataku, mengoperalih ke penggarap berdasi. Saya mengukur bersama petugas BPN tapi dihalangi oknum PT KAA, saya lawan. Terakhir, Aziz Mahdur PT KAA, berusaha menyuruh 50 orang mengeroyok saya di lapangan. Ternyata Tuhan berpihak pada yang benar, saya dilindungi. Mulailah saya membuat laporan lewat WA2 akumulasi kepada seluruh instansi hukum, kepada Kapolri, KPK, Satgas Anti Mafia Tanah, Ombudsman, Komisi 3 DPR RI, hingga ke Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan terakhir adalah bersamaan luar biasa dari media Pers Indonesia Bersatu, khususnya dari Pers Target Tipikor, dan lain-lain. Seluruh permasalahan ini dimulai dari perbuatan Burhanuddin, yang dengan kapasitasnya sebagai pejabat di Pemda Bogor, menjadi dirigen dalam meng-HPL-kan tanah milik Niko, Jimmy Mamesah, bekerjasama dengan Aziz Mahdur PT KAA dengan bantuan preman, ormas dan oknum marin. Didukung dana dari PT MCIKJA dan Kaagung Kencana, milik keluarga Muljadi Budiman. Kemudian oleh Muljadi Budiman tanah ini dioper alih ke PT Imora Motor Honda untuk dikerjasamakan dengan PT Sumarekon Agung Terbuka dalam membangun perumahan mewah di Bogor. Yang tidak diduga oleh sang dirigen, Burhanuddin adalah bahwa seorang Jimmy Mamesah berani melakukan perlawanan sendirian, hanya didukung keyakinannya bahwa Tuhan ada pada pihak yang benar, sukses menjungkir balikan keadaan dan menang. Namun bukti dan fakta mendukung bahwa tanah milik Niko, Jimmy Mamesah adalah hasil belanja, bukan hasil merampok seperti yang dilakukan Burhanuddin. Niko, Jimmy Mamesah memiliki bukti girik dan warkah 72-73, bukti IPEDA pajak, bukti hasil plotting BPN, bukti blokiran BPN, surat pernyataan penggarap, DEL. Tanah tidak pernah dijual, tidak digadaikan, tidak terlibat hutang piutang dan belum pernah menerima ganti kerugian di pihak manapun. Jadi, bagaimana mungkin bisa diterbitkan sertifikat HPL di atas tanah milik adatnya, tanpa izin, tanpa ganti rugi dan cenderung melawan hukum dan aturan yang berlaku, kecuali dilakukan oleh mafia tanah dan mafia hukum. Koordinator dari Gunung Gelis Kabupaten Bogor Ben mengabarkan.